mengkhususkan warna hitam ketika kematian. Ini pun juga termasuk yang diingatkan oleh para ulama. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena kebiasaannya nggak seperti itu, kecuali kalau kebiasaannya begitu, ketika ada kematian ya begitu, ya nggak ada berubah, maka tidak terlarang. Tapi kalau biasanya nggak pakai hitam-hitam, lalu ketika ada kematian kerabat berubah total, yaitu menjadi hitam-hitam. Coba kita tanyakan, kenapa berubah penampilan? Kira-kira apa kira-kira alasan mereka? Ada beberapa versi ya, yang paling banyak itu karena ikut-ikutan. Dan yang diikuti sinetron lagi-lagi. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya oh ini untuk menampakkan bahwa pakaian ini adalah pakaian yang polos, sederhana, supaya kita pun juga ikut ingat mati gitu. Maka dijawab oleh para ulama, mengingat kematian itu bagus, tapi bukan cara yang mengada-ngada. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, mengkhususkan pakaian warna hitam saat sedang ada kematian atau musibah itu terlarang. Yang pertama alasannya, lam yathbut anin nabi wa ashabihi wa an al-qurunil mufaddalah. Yang pertama alasannya, itu tidak pernah ada pengkhususan seperti ini baik dari Rasulullah, para sahabatnya, dan para generasi terbaik. Para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, tidak ada yang menyebutkan hal ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini serupa dengan apa yang disebutkan tadi, serupa dengan memukul wajah, serupa dengan merobek baju, serupa dengan mencukur rambut, mengangkat suara, ya, mengurai rambut. Dalam hal apa? Menampakkan kesedihan. Ya, jadi sengaja menampakkan. Mereka yang lain menampakkan kesedihan dengan memukul muka, ada yang mengurai rambutnya, ada yang merobek baju. Kalau ini sengaja memakai baju yang tidak biasa, maka ini mirip. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, ini ternyata asal usulnya bukan dari Islam. Mengkhususkan warna hitam ketika ada musibah kematian, ini bukan asal usulnya dari Islam, tapi dari kalangan orang-orang Nasrani. Dan Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Lalu yang keempat, ada beberapa para ulama yang memastikan, tidak ragu lagi, memastikan bahwa ini termasuk, yaitu al-bid'ah muhdats, termasuk membuat-buat perkara baru dalam agama. Karena dalam Islam tidak pernah dianjurkan demikian, lalu dia membuat-buat dan menganggap itu baik, maka ini termasuk perkara baru dalam agama yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam.